Oke, eh, untuk laporan keuangan kita akan bahas langsung ya. Jadi gua nggak akan bikin slide supaya kalian tuh ngerti gimana tahapan bukanya, terus scrollnya. Karena kalau udah screenshot ke slide itu malah takutnya jadi, oh ini screenshot dari mana gitu. Jadi kalau kita langsung buka, langsung lihat gitu, mudah-mudahan kalian itu jadi lebih ngeh gitu. Oh lihatnya di sini. Oh ini kalau turun kemana gitu ya. Kita- Oke. Nah kita buka. Oke, untuk baca laporan keuangan itu kalian bisa lihat di sini, perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Ya. Nah, tinggal kalian cari mau kode emiten apa gitu. eh karena dari kemarin gue ngebahas ADMR gitu, terus ADMR sekarang di support gitu ya. Nah, kita lihat ke ADMR. ADMR terus kata kuncinya kalian tinggal ketik aja laporan keuangan. ADMR laporan keuangan Juni. Jadi ada banyak file ya. Nah, jadi ada PDF, ada Excel, ada Zip gitu. Nah, tinggal cari aja. Biasanya sih dalam bentuk PDF ya. Jadi surat pernyataan direksi itu pasti bukan. Penyampaian penurunan liabilitas. Oke, tapi kita maunya kan laporan keuangan full gitu ya. Nah, ini laporan keuangan Juni 2024. Oke. Ini financial statement 2024 juga sama, tapi ini dalam bentuk Excel. Jadi nggak terlalu lengkap, cuma laporan keuangan depannya doang, nggak ada cuma angkanya doang, nggak ada angka, nggak ada kata-katanya. Ya. Nah, ketika kalian buka laporan keuangan, kalian akan melihat halaman pertamanya seperti ini. Ada Raw Minerals Indonesia gitu ya. Ini gue kenapa buka ada Raw Minerals supaya kalian tuh bisa ngebedain. Kan kalau ada Raw sendiri, oke dia coal batu bara. Terus ada MR itu apa? Kan jualan batu bara juga, bener nggak? Bedanya di mana sama Adaro? Gitu. Kenapa harus ada Adaro Minerals? Ya, makanya sekalian kita bahas, kita buka, gitu ya, kita lihat. Kok gua seneng banget sama ADMR? Kenapa? Gitu. Oke, ketika kalian buka laporan keuangan, kalian turun terus sampai ke sini. Pertama, ya laporan keuangan itu terdiri dari lima apa namanya? Lima, lima hal penting lah ya. Gitu. Yang pertama, balance sheet, aset. Gitu. Nah, jadi ketika kalian scrolling ke bawah, kalian cari yang pertama aset. Gitu. Ya. Aset terbagi jadi dua, aset lancar sama aset tidak lancar. Sesi ini direkam, ya direkam. Nanti bakal di-upload juga ke YouTube. Tapi ya lebih baik kalian dengerin jadi lebih ngerti gitu loh. Aset lancar, aset terbagi jadi dua, ada aset lancar sama aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah uang yang secara cepat bisa diambil, bisa dipakai gitu. Jadi ada uang cash, ada piutang. Piutang itu adalah orang yang bakal bayar ke perusahaannya gitu ya. Terus ada persediaan barang yang siap untuk dijual. Terus ya ada pajak gitu, ada bagian lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau aset tidak lancar itu adalah uang yang u- udah dalam bentuk barang biasanya. Yang kalau mau dipakai itu butuh waktu. Entah itu dijual dulu, entah itu ada jangka waktunya, jadi dia biasanya di atas 1 tahun gitu ya. Nah, itu masuk ke tidak lancar. Contoh nih, ada deposito berjangka gitu ya. Nah, ini pasti ada jangka waktunya gitu. Jadi nggak bisa langsung dipakai gitu. Terus ada misalnya nih aset eksplorasi gitu, properti tambang gitu. Nah, itu kan kalau butuh duit nggak bisa tiba-tiba langsung oke gue jual aja properti tambang langsung dapat duit langsung bisa gue pakai kan nggak seperti itu ada prosesnya ada waktunya gitu ya terus aset tetap gini ya ini aset tetap biasa udah dalam bentuk gedung pabrik gitu ya nah itu di sini jadi dari aset sendiri terbagi jadi dua aset lancar sama aset tidak lancar nah dari sini biasa langsung kita lihat mana pos-pos yang uangnya gede. Ya, kalian bisa lihat ini uang cashnya itu gede gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari 2023 sampai 2024 nih cashnya turun dari 586.
dalam apa nih? Dalam dolar 586 juta dolar gitu ya. Jadi sisa 400 juta dolar. Ya, 399. Berarti cashnya turun. Nah, penurunan yang cukup signifikan seperti ini, kalian mesti cek dia turun kenapa, dipakai buat apa cashnya. Ya, itu yang mesti diperhatikan. Ya, jadi ketika ada penurunan, kenaikan, itu yang mesti benar-benar dilihat. Tapi kalau bedanya dikit, ya udah, nggak ada masalah. Terus piutang. Oke, piutang pihak ketiga, ini turunnya lumayan. Ya, bagus juga gitu, karena kan berarti mereka bayar gitu. Apa, eh, uang yang belum dibayar tuh udah dilunasin semua gitu. Ya, ini bagus. Gitu. Persediaan. Nah, persediaan mereka tambah banyak ya, dari 67 juta jadi 72 juta. Bagus. Terus kalian bisa lihat yang lain. Nah, ini pinjaman untuk pihak ketiga. Yang tahun lalu ada, tahun ini udah nggak ada. Jadi ya bagus, nggak ada pinjaman lagi. Gitu. Nah, terus ada aset lancar. Aset lancar yang paling gede di mana nih? Aset tetap. Ya, aset tetap tuh ada 600 juta. Nah, aset tetap itu terdiri dari apa? Itu terdiri dari mesin, pabrik, gitu-gitu. Ya, jadi makanya dia gede. Terus gedung gitu ya, itu masuk ke dalam aset tetap. Lalu ada properti tambangnya juga gitu. Nah, jadi ada dua nih. Yang 2023 sampai Desember, sedangkan 2024 sampai Juni. Betul. Kalau di aset memang dia Desember ke Juni. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan. Karena uangnya kan tetap akan dipakai. Jadi uang akhir tahun ya udah itu yang dipakai untuk tahun ke depan. Itu jadi makanya dia cut off-nya di akhir tahun. Dia nggak akan bandingin, oke sekarang Juni, uang Juni kemarin berapa ya? Nggak penting. Uang itu yang terakhir akhir tahun kemarin tuh ada berapa? Baru sekarang tuh ada berapa? Gitu. Itulah kenapa dia nggak Juni ke Juni, tapi Desember ke Juni. Gitu. Ya, tapi kalau kayak pendapatan nanti baru Juni ke Juni. Kenapa? Karena benar-benar mau dibandingin. Oke, pendapatan tahun lalu tuh segini, tahun ini segini gitu. Itu butuh dilihat gitu. Saya kalau pendapatan kita bandingin, oh akhir tahun lalu pendapatannya segini. Sekarang 6 bulan pendapatannya segini, agak sedikit mismatch gitu. Ya. Piutang usaha pihak berelasi artinya apa? Artinya gini. Jadi ada berelasi, ada ketiga. Nah, berelasi itu contohnya ada MR itu ada usahanya lain-lain, ada anak usaha, ada adaro, ada sister company gitu ya. Jadi ada hubungan usaha gitu, entah itu anak usahanya, entar itu sister company-nya gitu. Nah, itu pihak berelasi gitu. Jadi mereka kan jualan batu bara nih gitu. Nah, dibeli sama sister company-nya atau dipakai sama eh, misalnya ada RO-nya kurang gitu, beli pakai ADMR-nya gitu. Jadi itu penjualan ke pihak berelasi. Nah, kalau pihak ketiga berarti yang benar-benar nggak ada hubungannya. Jadi misalnya dia jualan ke Jepang gitu ya. Nah, itu kan nggak ada hubungannya. Bukan anak perusahaan, bukan induk perusahaan gitu ya. Ya udah dijual ke Jepang ya itu orang lain gitu. Nah, itu masuk ke pihak ketiga gitu. Ya, makanya biasa di laporan keuangan itu ada dipisah antara pihak berelasi sama pihak ketiga gitu. Nah, setelah aset, aset yang tadi terdiri dari dua, aset lancar dan aset tidak lancar, di bawah itu kita ketemu ke hutang dan modal, liabilitas dan ekuitas. Jadi, aset adalah jumlah dari hutang tambah modal. Jadi hati-hati kalau perusahaan bilang, oke aset saya besar nih, cek dulu besarnya karena hutangnya atau karena modalnya, gitu. Nah, hutang gue pernah bahas di YouTube mengenai hutang. Kalian kalau mau lebih detail, kalian bisa nonton lagi. Gitu. Di sini gue akan bahas singkat. Hutang terdiri jadi dua, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Jangka pendek gimana? Ya biasanya di bawah setahun, ya akan jatuh tempo. Hutang jangka panjang yang biasanya rada panjang, di atas 1 tahun biasanya. Gitu ya. Nah, hutang sendiri biasanya terbagi jadi dua. Ada hutang berbunga sama hutang tidak berbunga. Supaya gampang pisahinnya, mana yang bunga, mana yang tidak berbunga. Nah, biasa gue lihat bahasa Inggrisnya. Kalau tulisannya loan, ini loan, biasanya ada bunga. Gitu. Tapi kalau payable, nah ini nggak ada bunga. Ya, short term employee benefit ini nggak ada bunganya. Gitu. Yang ada bunganya biasanya di loan ini.
Ya, nih, pinjaman dari pihak berelasi bagian jangka pendek. Jadi short term dia nggak ada apa jatuh tempo hutang berbunga. Jadi hutangnya benar-benar ya hutang kerjaannya doang gitu. Hutang usaha gitu ya. Hutang pajak, hutang royalti, beban yang harus dibayar gitu. Nah, kalau bisa lihat ya. Jadi hutangnya ada berapa? Short termnya 189 juta USD. Banyak nggak ya 189 juta USD? Oke, kita cek. Uang cashnya ada 400 juta, hampir 400 gitu. Oke, berarti aman. Kalaupun ada kenapa-napa dia bisa bayar pakai cashnya selesai semua. Ini ya, short term ya. Ya. Nah, terus hutang jangka panjang. Oke, hutang jangka panjangnya kita lihat di sini yang gede ini. Hutang jangka panjang 98 juta dolar. Tapi ya dibilang gede pun gak gede juga gitu loh. Karena cashnya sekarang pun udah bisa buat bayar hutang jangka panjangnya. Bersih gitu. Jadi even nih total hutangnya 300 juta itu bisa dibayar langsung sama uang cashnya sebenarnya. Jadi perusahaan ini kalau dibilang bahaya nggak. Ini perusahaan aman kalau gue bilang. Karena ya hutangnya kecil banget, nggak ada kecenderungan untuk nggak bisa bayar utang. Jadi ya oke, apa dari sisi aman apa enggak, ya ini cenderung aman. Oke. Nah, ini utang jangka panjang ya kan bisa lihat ya. Ini ada nih bank loan gitu ya. Terus ada loan lagi nggak? Nih, loan from related parties gitu ya. Pinjaman dari pihak berelasi. Nah, ini yang ada bunganya. Jadi anggaplah ada 103 juta USD yang hutang berbunga. Tapi ya gue bilang itu masih kecil, nggak ada masalah gitu. Safe. Masuk ke modal. Nah, modal dari sekian banyak ini yang paling harus dilihat itu ini saldo laba ya. Saldo laba ini yang penting. Perusahaan kalau mau gede, saldo labanya ini yang digedein. Gitu. Oke. Jadi kalau ada perusahaan yang kelihatannya profit tapi saldo labanya negatif, hati-hati. Gitu. Karena berarti perusahaan ini tuh masih ngutang ibaratnya. Masih belum untung dari pertama kali dia buka. Jadi saldo laba itu apa? Saldo laba adalah dari sejak perusahaan ini beroperasi di awal sampai hari ini dia sudah mengumpulkan keuntungan berapa banyak. Nih, saldo laba dibagi jadi dua, dicadangkan sama belum dicadangkan. Nah, yang dicadangkan itu biasanya bisa jadi udah akan dipakai buat apa gitu, buat jadi dividen atau mau dipakai buat apa gitu ya. Nah, itu yang di sini dicadangkan. Yang belum dicadangkan itu ya udah nih benar-benar oke, uang profit gua nggak kita masih bisa pakai untuk A, B, C, D gitu. Ya. Nah, ekuitas itu kita harapkan selalu bertumbuh. Ini ada 1 miliar USD ya, ini udah naik jadi 1,2 miliar USD. Kenapa dia bertumbuh? Karena ini akan berpengaruh pada yang namanya book value, nilai buku. Book value nanti ngaruhnya kemana? Ke PBV. Jadi semakin tinggi equity, maka nilai wajar perusahaan itu akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi kalau kalian nyari mana perusahaan murah, ya udah equity-nya naik 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 terus, harga sahamnya turun atau harga sahamnya stuck. Nah, itu menarik gitu karena berarti fundamentalnya makin lama makin bagus tapi harga sahamnya belum gerak. Ya. Jadi nih, langsung ditotalin total hutang tambah modal 1,6. Modalnya 1,2, hutangnya cuma sekitar 300-an. 325. 325 tambah 1,2, 1,6. Ya. Oke. Jadi tadi ada aset, ada hutang, ada modal. Clear, satu balance sheet. Yang selanjutnya ini adalah laporan laba rugi, gitu ya. Nah, barulah kalau kalian tadi lihat ya, ini per Desember nih. Balance sheet itu pasti dari Desember ke bulan berjalan, gitu. Ketika masuk ke laporan laba rugi, maka dia akan ngambil dari Juni ke Juni karena laporannya Q2. Gitu. Nanti kalau Q3 berarti eh, Oktober ke Oktober kayak gitu. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini gampang. Kenapa gue suka ADMR? Karena laporan keuangannya itu simple, bacanya tuh enak, nggak jelimet gitu. Karena salah satu ciri-ciri perusahaan yang bagus, laporan keuangannya itu simple dibaca, gampang dimengerti.
Jadi kalau makin rumit laporan keuangannya, berarti bisa jadi ada hal yang ditutup-tutupin, gitu ya. Nah, kalau gue lihat di sini, oke, pendapatan usaha jualannya dia dari 463 juta naik nih jadi 600 juta. Bagus. Bebannya juga naik 210 jadi 277. Tapi di laba kotornya ini naiknya lumayan gitu. Ya. Jadi kalau kalian bisa apa scratch gitu, anggaplah pendapatannya ini 100%. Dikurangin beban pokoknya itu berapa persen. Laba bruto sisanya berapa persen. Ini kan mungkin sekitar masih 55% gitu lah ya. Ya 54% gitu sisanya. Terus dikurangin lagi bebannya itu berapa persen dari total. Terus laba usahanya itu masih sisa sekitar 50% gitu. Nah, potong-potong-potong sisa di bawah ini sisa berarti sekitar 40-an persen. 48, enggak. Ya, 40-an persen. 40-an persen gitu. Jadi net profit margin-nya ya ini 40% NPM-nya. Nah, ini bagus. Nah, bandingin sama tahun lalu. Tahun lalu berapa persen? Kalau tahun lalu NPM-nya kecil, terus ini naik, berarti dia lebih baik. Berarti akan penghematannya lebih detail, lebih bagus. Ya. Tapi ya, kalau kalian lihat di sini, oke, pendapatan naik gitu ya, laba kotor naik, laba usaha naik gitu, laba bersih juga naik. Ya udah, ini simple, bagus gitu. Nah, yang turun biaya keuangan turun ya nih yang pengeluarannya dia dari 17 juta jadi 11 juta. Beban usaha dari 35 juta jadi 20 juta. Ya, ini bagus gitu. Berarti perusahaan lebih efisien gitu. Ya. Nah, terus ini perubahan ekuitas gitu ya. Cuma nggak perlu kita bahas di sini. Baru masuk ke arus kas yang terakhir. Jadi tadi ada aset, utang, modal, laporan laba rugi, terakhir arus kas yang kelima. Nah, arus kas itu terdiri dari tiga hal. Arus kas dari aktivitas operasional, dari aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Jadi ada tiga hal, ya. Aktivitas operasi ini menyangkut operasional. Ya udah dia eh, jual batu baranya, terus bayar gaji karyawannya, bayar pemasoknya, bayar kontraktornya, bayar pajaknya, bayar listrik airnya ya. Jadi benar-benar untuk aktivitas operasional gitu. Jadi benar-benar ya apa main bisnis perusahaannya itulah gitu ya. Nah, dari aktivitas operasional itu harusnya positif gitu. Supaya ya benar-benar dia dapat duit dari situ gitu ya. Nih, penerimaan dari pelanggan. Oke, dia jualan batu baranya 692 juta. Terus dia bayar pemasok, bayar gaji karyawan, bayar bunga, bayar pajak, potong-potong-potong-potong. Nih, dari aktivitas operasional itu masih profit 288. Kalau kita compare ke tahun lalu, ini lumayan banget naiknya tuh setengah lebih ya aktivitas operasionalnya. Jadi even harga batu baranya tidak setinggi tahun lalu, tapi kinerjanya dia naiknya lumayan tinggi gitu. Makanya ini gue suka banget perusahaannya kayak gini. Terus aktivitas operasional harus positif untuk dia bagus gitu ya. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah arus kas mencatat uang masuk atau uang keluar untuk kegiatan invest gitu. Jadi kalau ada uang masuk berarti dia ada jualan asetnya dia. Kalau ada uang keluar berarti dia ada beli aset gitu. Jadi dia keluarin uang untuk beli aset karena untuk investasinya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ADMR ini beli aset tetap 140 juta dolar. Ini gede gitu. Tahun lalu dia beli 42 juta, tahun ini 140 juta gitu. Ini gede. Berarti apa? Artinya perusahaan ini masih berkembang, masih bertujuan untuk ya ke depan masih gede gitu loh. Karena dia masih keluarin duit untuk berinvestasi. Itu entah bangun pabrik, entah bikin apa gitu ya. Nanti bisa kalian lihat. Gitu. Nah, terus yang terakhir pendanaan. Jadi aktivitas investasi tadi, kalau dia positif dia jualan aset, kalau dia negatif dia beli aset gitu. Jadi ya sebaiknya negatif karena dia beli aset. Chris, rumit itu misalnya gimana? Misalnya kan ada financial statement-nya template. Enggak, rumit itu contoh.
rumit itu kayak gini. Nah, ini kan gampang ya, laba, potong beban, terus ada beban usaha gitu. Nah, kalau yang rumit itu contoh dia nanti ada laba lain-lain, ada apa entah itu jualan aset atau apa gitu ya. Pokoknya di bawah-bawah sini tuh ada jadi tebel-tebel gitu. Jadi banyak banget variabel-variabel untuk dia dapat duit tuh entah dari mana gitu. Ya, terus entah ya banyak sih gitu. Jadi bisa jadi dia penjualan aset apa gitu. Nah, itu bisa masuk sebagai keuntungan dari apa biaya apa misalnya gitu. Nah, itu masuknya di sini misalnya. Nggak, bukan di bagian pendapatan usaha gitu. Ya. Nah, jadi aktivitas investasi tadi, kalau dia negatif itu bagus. Berarti perusahaan masih keluarin duit untuk berinvestasi. Ya. Terakhir, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini berbicara pada dia pinjem uang atau dia keluarin uang buat bayar pinjaman atau keluarin uang untuk bayar dividen. Jadi kalau dia keluarin uang, maka tercatatnya akan minus, negatif. Kalau dia positif, berarti dia narik pinjaman gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan yang bagus, aktivitas operasionalnya itu mestinya positif karena dia dapat duit gitu ya dari operasional. Terus dia akan mengeluarkan uang di investasi, jadi aktivitas investasinya negatif, dan di pendanaan dia akan bayar hutang atau bayar dividen sehingga pendanaannya akan negatif. Jadi positif, negatif, negatif itu adalah best struktur dari laporan arus kas gitu. Ya kalau kalian lihat di sini nih pembayaran pinjaman ke pihak berelasi. Jadi dia ada utang, terus dia bayar utangnya 316 gitu. Ya, jadi oke, berarti perusahaan ini bagus masih bayar utang. Itulah kenapa cashnya dia turunnya lumayan. Kenapa? Karena ini bayar utangnya, jadi utangnya benar-benar dihabisin gitu ya. Jadi tahun depan udah nggak bayar utang lagi, nggak ada utang lagi, nggak ada beban bunga lagi gitu ya. Terus dia ada keluarin duit juga untuk beli aset tetap. Makanya sisa cashnya dia di sini gitu. Nah, ini kelar sudah laporan keuangan. Terus kenapa laporan keuangan itu tebel? Ini ada 125 halaman. 125 halaman itu menjelaskan semua angka-angka yang ada di sini sampai ke arus kas ini gitu. Nah, laporan keuangan itu ada banyak sampai 40-an nih. Ada nomor satu gitu ya. Terus eh, satu, dua, tiga tuh biasa paling tebel. Nih, satu, terus dua gitu ya. Paling bawah itu kalau nggak salah 40-an. Nih, 43 gitu. Nah, biasanya di nomor satu itu gue cuma ngelihat, oke ini perusahaannya ada apa aja sih? Nih. Jadi kalau dia grupnya gede gitu ya, kayak ADMR, ADMR itu ada punya anak usaha apa sih? Gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh, anak usahanya ADMR itu ini. Nah, inilah yang membedakan antara ADARO, ADRO dengan ADMR gitu. Apa yang membedakan ini? Kalau Adaro itu benar-benar murni jualan batu bara. Tapi kalau ADMR, dia punya kepemilikan langsung ya, dia punya perusahaan Adaro Baterai. Jadi dia punya perusahaan bikin baterai itu. Dia ada perusahaan Adaro Aluminium ya. Terus dia punya Kalimantan Aluminium Industry pengolahan logam nih ya. Dan dia punya tambang gitu. Jadi dia punya tambang batu bara, dia juga punya eh, pengolahan logam gitu. Itulah kenapa oke dia bisa masuk ke basic material, dia bisa masuk ke coal gitu. Karena ya tapi most of all dia dapat duitnya masih dari coal di sini. Kalau bisa lihat ya. Nah, ini di nomor satu. Jadi kalau kalian bingung, oh ini apa ya yang mau kita lihat? Yang mau kalian cek apa misalnya gitu. Contoh, tadi kan kita lihat ada nih persediaan nomor 8. Apa sih yang disiapin buat dijual sama ADMR ini gitu. Maka di bawah kalian cari nomor 8, masih nomor 2. Nih, 8. Apa sih yang dijual sama ADMR? Nih,
batu bara, bahan bakar, dan minyak pelumas. Ya, ini dua yang paling gede. Tapi ya paling banyak ya batu bara. Gitu. Jadi makanya kalau ditanya, kok ADMR tuh jualan apa sih? Ya masih sama, batu bara. Tapi dia punya punya pabrik baterai, dia juga punya pabrik pengolahan logam. Tuh. Itulah kenapa ada ADMR itu bisa masuk ke basic material juga gitu. Ya. Nah, setelah itu kan tadi kita lihat, oh, kok dia beli di arus kasnya investasinya banyak banget, 140 juta dolar gitu ya. Itu buat apa aja? Nah, kita bisa baca. Nah, nih, aktivitas investasi, pembelian aset tetap, nih semua dijelaskan di 42J. Kita lihat 42J itu apa? Nih, 42J, perjanjian dengan pinjaman dengan PSM. Oke, ya kalian bisa baca di sini gitu ya, nanti ada apa aja. Tapi ini nggak ngejawab nih gitu. Oke, kita lihat lagi. Ada nggak yang bisa menjawab? Berarti kan masuknya ke aset kan ya? Karena kan dia ada beli aset tetap kan gitu. Nih, kan ada penambahan nih, dari 549 jadi 663. Nih, aset tetap. Kita lihat aset tetap apa sih yang dibeli sama ADMR gitu sebanyak itu. Nah, ini ada penjelasannya nomor 16. Ya udah, kita tinggal turun cari nomor 16-nya. Nih, aset tetap. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan aset tetap, oke. Nah, di sini ada kelihatan penambahan pengurangan reklasifikasi gitu ya. Ini 30 Juni 2024. Di sini kalian bisa lihat, kalian tinggal cari penambahannya di mana. Gitu. Oh, ini aset dalam pembangunan. Oke, jadi ada dia bangun sesuatu ya. Nah, ini yang ditambahin nih. Jadi dia keluarin duit untuk membangun gitu. Ini cukup gede, 123 juta dolar. Ya. Jadi uangnya itu kebanyakan buat nih, pembangunan gitu. Terus dia ada beli mesin, peralatan operasional dan kendaraan. Ini ada tambah di sini. Gitu. Jadi dari total aset tetapnya dia ya, yang paling gede itu ada bangunan infrastruktur, mesin, ya, peralatan operasional, dan yang terakhir jalan jembatan. Gitu. Ya, ini totalnya 557. Baru ada pembangunan ya, nanti akan nambahin ke sini sehingga total asetnya 845 di sini. Oke, nah tinggal dikurangin penyusutan dan lain-lain, jadi makalah muncul 663-nya itu. Nah, kalau kita bandingin sama tahun lalu itu nih 2023, Desember 2023, terakhirnya itu masih sekitaran berapa? 549 gitu. Ya, nah itu perbedaannya. Jadi kalau kalian mau cek, oh nih aset tetapnya nambahnya kemana gitu. Nah, di situ. Terus penjualan, pendapatannya, perusahaan ini dapat duit dari mana sih? Ya, nah, oke. Pendapatan usaha. Kalian bisa lihat di sini pendapatan usaha ini nomor 30 gitu. Ya udah kita tinggal cek. Ini dapat uang sampai 607 juta ini gara-gara jualan apaan sih ADMR-nya? Ya, cari nomor 30. Nih, pendapatan usaha penjualan batu bara, jasa lainnya. Nih, jadi kalau kalian lihat nih, pihak berelasi, jadi dia jual ke sesama perusahaannya dia gitu ya. Itu sebanyak 200 juta dolar, terus penjualan keluar itu 388 juta dolar. Nah, biasanya di pendapatan itu di breakdown lagi.
yang di atas 10% itu dikasih tahu gitu. Jadi penjualan batu bara pihak berelasi siapa yang beli nih 218 ini, oh dibeli sama AIS gitu ya, sister company-nya. Nah, terus pihak ketiga nih, PT Risun Weisan Indonesia. Nah, ini udah nggak ada hubungannya dengan ADMR, dengan grupnya Adaro gitu. Nih, Posco International Corporation gitu. Ini yang beli jualan-jualannya ADMR. Ya, jadi laporan keuangan itu ke bawah itu ya ini juga ada beban pokok pendapatan nih yang menjadi beban operasionalnya dia tuh apa aja sih gitu ya. Jasa pertambangan, royalti kepada pemerintah. Jadi kalau kalian lihat ini mirip kayak cukai gitu ya. Tapi kalau cukai kan pengeluaran terbesar. Kalau ini masih nomor dua lah ya, royalti kepada pemerintah. Jadi ya eh, kalian bisa lihat di sini gitu pengeluaran-pengeluarannya dia itu mana. Terus ada gaji karyawan, komisi penjualan, biaya karyawan itu semua ada di sini. Ya. Nah, jadi laporan keuangan ini tuh cukup eh, cukup untuk kalian mengetahui oke ini perusahaan oke apa enggak. Gitu. Biasa ya, gampangnya gue biasa lihatnya cashnya tuh gede nggak gitu. Hutang jangka pendeknya bahaya nggak? Terus equity-nya minus apa positif? Terus ya masuk ke laba rugi, pendapatannya naik nggak, ruginya nambah nggak gitu, atau laba bersihnya nambah nggak, terus arus kas, lihat aktivitas operasionalnya positif nggak, investasinya negatif nggak, terus dia ngambil utang apa bayar utang gitu. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk laporan keuangan biasanya. Ya, royalti pemerintah apa bedanya sama pajak kok? Ya, ada pajak, ada royalti kalau ditambang itu. Nah, jadi ada royalti itu kepada pemerintah biasanya lebih ke royalti daerah biasanya gitu. Jadi ada pajak kan pajak oke lu jualan lu bayar pajak gitu. Tapi untuk batu bara sendiri itu karena ada sumber daya alam yang dikeluarkan dari Indonesia gitu atau dari muka bumi gitu ya. Jadi ada barang yang dikeluarin, maka barang itu tuh harus ada biaya royaltinya gitu. Karena itu masih dalam wilayah Republik Indonesia, jadi barang itu tuh ibaratnya punya Indonesia gitu. Makanya butuh biaya royalti gitu ya. Jadi ini untuk pembahasan tentang laporan keuangan. Nanti ini di-record, nanti akan di-upload juga ke YouTube. Nanti kalian bisa ulang lagi lihat gitu ya untuk gimana caranya baca laporan keuangan. Mungkin ya satu dua kali itu apa eh, nggak terlalu ngeh gitu ya. Tapi sambil nanti kalian baca, kalian praktekin lama-lama ya pasti mestinya bisa gitu. Gue juga belajar laporan keuangan begini ya otodidak. Di kampus gue nggak diajarin baca laporan keuangan. Kampus gue ngajarin gimana cara ngeledakin batu. Oke, ini ya untuk laporan keuangan. Jadi sebenarnya simpel aja laporan keuangan. Semakin laporan keuangan itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dimengerti, maka laporan keuangan itu bagus. Tapi kalau laporan keuangan itu rumit sekali, banyak variabel-variabel eh, yang ya kan ada template-nya. Template-nya tuh kayak gini nih, gitu. Tapi kalau kadang jadi banyak banget, ada penjabaran-penjabaran, nah itu bisa jadi ada yang terlalu kompleks lah, gitu. Ya. Tapi laporan keuangan banking itu beda dengan laporan keuangan biasa. Makanya kalau kalian mau lihat nanti lihat dulu yang biasa gitu ya. Nanti kalau udah mulai-mulai ngerti yang biasa, baru buka yang bank. Jangan langsung buka yang bank, terpusing. Jadi dari data-data dalam laporan keuangan ini, poin apa yang bisa kita jadikan acuan buat menilai harga wajar perusahaan? Oke, harga wajar perusahaan. Tergantung kalau kalian based on PBV, berarti kalian bisa ngambil dari equity. Gitu. Total. Nih, dari ekuitas. Ekuitas ini bisa dapetin nanti nilai wajar, book value, gitu ya. Terus kalau kalian nilai wajarnya based on pair, ya berarti kalian bisa ngambil dari nilai EPS-nya. Mana Nih, laba per saham dasar distribusikan nih per EPS-nya.
kalau kalian mau dividen apa mau ngitung dividen, mungkin kalian bisa ngambil secara cashnya gitu. Terus ya sebenarnya hampir semua yang ada angka-angka di sini tuh penting gitu loh. Buat kalian ngitung utangnya, DER-nya, kalian hitung quick rasionya gitu ya. Nah, itu dibahas di software gitu karena ya itu udah hitung-hitung gitu ya. Karena nggak mungkin kau bahas ini juga percuma. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, jadi kalau kalian mau cari laporan keuangan, tinggal cari perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, tinggal cek mau perusahaan mana yang kalian mau lihat gitu. Ya, ya kalau kayak WiFi itu masih belum ada karena dia di audit. Nah, ini masih Q2, yang Q3-nya belum keluar. Q3-nya kan di audit, jadi ya bakal lebih lama lagi keluar. Oke, atau kalian hilangin nama perusahaannya, gitu ya, ketik aja laporan keuangan, maka kalian lihat nih laporan keuangan mana yang keluar gitu. Nah, ini Q3 PNBS udah keluar gitu ya. ASGR Q3-nya juga udah keluar gitu. Nah, ini buat kalian ngecek mana yang udah keluar duluan nih. Cas, Byte, jadi kalian bisa tahu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau SS online dapat akses masuk grup SS juga, dapat. Tapi ada materi yang nggak gue bahas di online. Oke, sip ya, itu aja. Sekian kelas dari laporan keuangan hari ini. Semoga dari kelas ini kalian jadi bisa belajar laporan keuangan. At least kalian tahu, oh ini pendapatannya naik, oh ini laba bersihnya naik, oh ini hutangnya hati-hati nih, gitu. Oh ini cashnya bagus, gitu. Oh ini arus kasnya oke, gitu. Ya. Dari sini semoga kalian jadi bisa lebih belajar fundamental, jadi tahu apakah ini saham gua nyangkut nih bisa hold apa enggak gitu ya. Jadi eh, semoga megangnya jadi lebih yakin, jadi bisa makin cuan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di kelas-kelas yang lain. See you. Bye-bye.